Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dikenal luas sebagai gerakan tajdid, yaitu pembaharuan yang menekankan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun sering sekali muncul tuduhan atau anggapan bahwa Muhammadiyah adalah Wahabi. Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswadiyah. Yang kedua, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama, maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah. Itu ajaran pokoknya 3. Saya baca di kitab-kitab mereka. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar si Ahwain. Atau bermazhab Wahabi. Apakah tuduhan ini benar? Apakah Muhammadiyah memang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal sebagai pelopor gerakan Wahabi di Arab Saudi? Mari kita bahas secara sejarah, prinsip ajaran, perbedaan, persamaan, serta sikap Muhammadiyah sendiri terhadap istilah Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mriadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Muhammadiyah itu adalah Wahabi. Teman-teman, Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk melakukan tajdid, yaitu pembaruan dalam pemahaman dan praktik Islam di Indonesia yang dikala itu dianggap telah banyak dicampuri oleh unsur khurafat, bid'ah, dan takhayul. Dan landasan utama Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan rasional dan ilmiah. Adapun gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, Arab Saudi, tujuan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membersihkan Islam dari syirik, bid'ah, dan takhayul, serta menyeru kepada tauhid yang murni. Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab didukung oleh keluarga Saud, menjadi kekuatan ideologis negara Saudi hingga saat ini. Perlu untuk kita ketahui, teman-teman sekalian, ada beberapa kemiripan dalam pendekatan keagamaan yang membuat sebagian orang menyamakan Muhammadiyah dengan Wahabi. Di antaranya seperti yang pertama, penolakan terhadap bid'ah. Keduanya menolak amalan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, seperti tahlilan, peringatan Maulid Nabi, ataupun ziarah kubur yang berlebihan. Yang kedua, pentingnya tauhid. Keduanya gerakan sama-sama menekankan pentingnya tauhid di dalam akidah dan membersihkan praktek yang dianggap syirik, seperti menyembah wali, meminta kepada kuburan, ataupun berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berdua menolak taklid buta terhadap mazhab dan lebih mengedepankan ijtihad dan istinbat hukum langsung dari nas. Yang keempat, teman-teman, gerakan reformis. Muhammadiyah dan Wahabi lahir sebagai gerakan tajdid yang berusaha mengembalikan Islam ke bentuk aslinya sesuai dengan generasi salafus soleh. Teman-teman, tidak hanya dalam segi persamaan dalam tujuan dakwah, namun terdapat juga perbedaan Muhammadiyah dan Wahabi. Namun itu menyamakan Muhammadiyah dan Wahabi secara mutlak adalah suatu yang tidak tepat, karena terdapat banyak perbedaan mendasar. Di antaranya seperti Wahabi lahir dari realitas politik dan sosial Arab Najd pada abad ke-18, penuh konflik,
kesukuan, dan perang kekuasaan. Muhammadiyah lahir dari realitas kolonialisme dan degradasi umat Islam Indonesia terhadap ilmu dan akhlak. Wahabi dikenal lebih konfrontatif dan keras dalam menyikapi penyimpangan. Adapun Muhammadiyah lebih persuasif dan edukatif, bergerak melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam sikap terhadap mazhab, Wahabi cenderung menolak fanatik mazhab secara struktural. Adapun Muhammadiyah tidak memusuhi mazhab, tetapi memilih untuk tidak terikat pada salah satu mazhab. Perlu kita ketahui bahwa Wahabi tidak membentuk organisasi modern seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi modern, legal, terstruktur dengan amal usaha yang luas. Lalu bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap tuduhan Wahabi? Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswadiyah. Muhammadiyah sering diserang dengan label Wahabi untuk mendiskreditkan gerakan mereka. Namun Muhammadiyah menolak penyamaan itu. Dalam berbagai forum resmi, Muhammadiyah menegaskan bahwa yang pertama, Muhammadiyah bukanlah Wahabi. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif pernah berkata, tuduhan Muhammadiyah Wahabi itu upaya simplikasi. Muhammadiyah punya akar kontekstual sendiri yang berbeda dari gerakan Wahabi di Timur Tengah. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid mandiri. Muhammadiyah berdiri bukan karena pengaruh Wahabi, melainkan karena ijtihad Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia. Ia membaca Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman rasional dan ilmiah. Beberapa akademisi dan ulama menjelaskan perbedaan ini, seperti Profesor Ajumardi Ajrah. Beliau mengatakan Muhammadiyah bukanlah Wahabi. Gerakan Wahabi berbasis kekuatan militer dan doktrin literal. Muhammadiyah berbasis pendidikan dan sosial. Dr. Hamka, seorang tokoh Muhammadiyah, mengatakan, kami bukanlah Wahabi, kami hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah tanpa fanatik mazhab. Terus kenapa Muhammadiyah sering sekali dicap sebagai Wahabi? Muhammadiyah ini memang setengah Wahabi. Kok setengah Wahabi? Saya baca putusan tarjih Muhammadiyah. Di dalam akidah ini menggabungkan antara akidah Wahabi dengan akidah Aswadiyah. Yang kedua, Muhammadiyah ini tidak bermazhab. Karena tidak bermazhab, maka kecenderungannya di dalam ibadah cocok pada Wahabi. Yang ketiga, Muhammadiyah ini semboyannya pemurnian agama. Karena pemurnian agama, maka suka membid'ahkan. Kalau yang tauhid uluhiyah itu suka mensyirikkan, kalau yang pemurnian agama itu suka membid'ahkan. Itu ajaran Muhammadiyah. Itu ajaran pokoknya 3. Saya baca di kitab-kitab mereka. Ada beberapa alasan mengapa Muhammadiyah sering sekali dicap sebagai Wahabi. Itu disebabkan karena mereka menolak amalan tradisional seperti tahlilan, maulid nabi, dan kunut subuh. Karena menekankan pemurnian akidah dan ibadah, karena bersuara keras terhadap praktek-praktek yang dianggap sebagai bid'ah dan khurafat. Karena kesamaan semangat tajdid, orang menyamakan tanpa memahami konteks sejarah dan sosial keduanya. Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Muhammadiyah bukanlah Wahabi. Meski ada kesamaan dalam hal pemurnian akidah, anti bid'ah, dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi Muhammadiyah adalah gerakan tajdid yang mandiri, moderat, dan kontekstual dengan ciri khas Indonesianya. Menyamakan Muhammadiyah dengan Wahabi tanpa membedakan konteks, sejarah, dan metode dakwah adalah kesalahan ilmiah dan penyederhanaan berbahaya. Kalau ada yang bilang Muhammadiyah itu Wahabi, tanyakan kepada mereka, apakah mereka paham sejarah keduanya atau hanya asal tuduh?
Muhammadiyah akan tetap kokoh di jalur pemurnian akidah dan pembaruan Islam dengan semangat keilmuan dan sosial yang membumi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.